materi yang pertama ada mengenai logical versus physical model. Model logis menunjukkan apa sistem harus melakukan terlepas dari bagaimana sistem tersebut akan diimplementasikan secara fisik. Kemudian dalam fase desain sistem, model fisik dibangun yang menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun. Lalu ada diagram flow data. DFD ini menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem informasi tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Satu set DFD menyediakan model logis yang menunjukkan apa sistem tidak melakukannya dan bagaimana melakukannya. Perbedaan itu penting karena berfokus pada masalah implementasi pada titik ini akan membatasi pencarian desain sistem yang paling efektif. Lalu ada data flow diagram simbol. DFD menggunakan 4 simbol dasar yang mewakili proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Ada beberapa versi simbol DFD yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Contoh DFD dalam teks ini menggunakan gain dan insertion set simbol. Set simbol populer lainnya adalah kumpulan simbol. Gambar 5.1 menunjukkan contoh kedua versi. Dalam teks ini, simbol dirujuk menggunakan semua huruf kapital untuk nama-nama simbol. Simbol proses. Proses menerima data masukan dan menghasilkan keluaran yang memiliki konten, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Misalnya proses perhitungan gaji menggunakan dua masukan yaitu tingkat gaji dan jam kerja untuk menghasilkan satu keluaran yaitu gaji total. Proses bisa sangat sederhana atau cukup rumit. Di perusahaan pada umumnya proses mungkin mencakup perhitungan tren penjualan, pengajuan klaim asuransi daring, pemesanan inventaris dan dari sistem pemasok atau verifikasi alamat email untuk pelanggan web. Lalu ada simbol aliran data. Aliran data adalah jalur bagi data untuk berpindah dari satu bagian sistem informasi ke bagian lainnya. Aliran data dalam DFD mewakili satu atau lebih item data. Misalnya, data alur data dapat terdiri dari satu item data, seperti nomor ID siswa, atau dapat mencakup sekumpulan data seperti daftar kelas dengan nomor ID siswa, nama dan tanggal pendaftaran untuk kelas tertentu. Materi selanjutnya adalah simbol penyimpanan data. Dalam DFD, simbol gain dan insertion untuk penyimpanan data adalah persegi panjang, datar yang terbuka di sisi kanan dan tertutup di sisi kiri. Nama penyimpanan data muncul di antara garis dan mengidentifikasi data yang dikandungnya. Nama penyimpanan data adalah nama jamak yang terdiri dari kata benda dan kata sifat jika diperlukan. Contoh nama penyimpanan data adalah student account receivable, lalu ada produk daily payment, lalu ada produk, lalu ada daily payment, purchase order, outstanding checks, lalu ada insurance policy, dan yang terakhir ada employee. Pengecualian terhadap aturan nama jamak adalah kata benda kolektif yang mewakili beberapa kemunculan objek. Misalnya gradebook mewakili sekelompok siswa dan nilai mereka. Simbol entitas. Simbol untuk sebuah kesatuan adalah persegi panjang yang dapat diarsir agar tampak 3 dimensi. Nama entitas muncul di dalam simbol. Entitas DFD juga disebut terminator karena mereka adalah asal data atau tujuan akhir. Analis data menyebutkan entitas yang memasuk data ke sistem sebagai sumber dan entitas yang menerima dari sistem. Nama entitas adalah bentuk tunggal dari sebuah departemen, organisasi luar, sistem informasi lain, atau seseorang. Entitas eksternal dapat berupa sumber atau penerimaan atau keduanya, tapi setiap entitas harus terhubung ke suatu proses melalui aliran data. Nah, di bawah ini ada contoh bentuk simbol yang salah dan juga yang benar. Yang salah bisa dilihat di gambar yang kiri, sedangkan yang salah di gambar yang sebelah kanan. Menggunakan simbol DFD. Nah, di sini ada gambar yang pertama, yang kedua dan yang ketiga merupakan aliran data yang benar, sedangkan di gambar yang 4, 5, 6 merupakan aliran data yang salah. Selanjutnya menggambar DFD.
Saat menggambar diagram konteks dan DFT lainnya, pedoman harus diikuti. Yang pertama, gambar diagram konteks agar sesuai pada satu halaman. Lalu yang kedua, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses dalam diagram konteks. Lalu yang ketiga, gunakan nama unik dalam setiap rangkaian simbol. Yang keempat, jangan melewati batas. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membatasi jumlah simbol dalam DFT manapun. Lalu yang kelima, berikan nama dan nomor referensi yang unik untuk setiap proses. Lalu yang terakhir, dapatkan memasukkan dan umpan balik pengguna sebanyak mungkin. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa model tersebut akurat, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Di samping tersebut ada ada contoh dari penggambaran DFT. Selanjutnya adalah menggambar diagram konteks. Diagram konteks adalah tampilan tingkat atas dari suatu sistem informasi yang menunjukkan batasan dan cakupan sistem. Untuk menggambar diagram konteks, mulailah dengan menempatkan satu simbol proses di bagian tengah halaman. Simbol tersebut mewakili keseluruhan sistem informasi dan diidentifikasi sebagai proses 0. Kemudian, tempatkan entitas sistem di sekeliling halaman dan menggunakan aliran data untuk menghubungkan entitas ke program pusat. Penyimpanan data tidak ditampilkan dalam diagram konteks karena berada di dalam sistem, tetap tersembunyi hingga diagram lebih terperinci dibuat. Nah, digambar di samping merupakan contoh dari diagram konteks. Diagram konteks untuk sistem order. Diagram konteks untuk sistem pesanan ditunjukkan pada gambar di samping. Perhatikan bahwa proses order sistem berada di tengah diagram dan 5 entitas mengelilingi proses tersebut. 3 entitas yaitu sales rep, bank, dan accounting memiliki aliran data masuk tunggal untuk komisi, bank deposit, dan cash receive entry. Masing-masing entry warehouse memiliki satu aliran data masuk pick list, yaitu laporan yang menunjukkan item yang dipesan, kualitasnya, lokasi, urutan untuk diambil dari gudang. Entitas warehouse memiliki satu aliran data keluar, complete order. Terakhir, entitas customer memiliki 2 aliran data keluar, order dan payment, dan 2 aliran data masuk, order reject notice dan invoice. Selanjutnya menggambar diagram 0 DFT. Diagram 0 memberikan gambaran umum dari semua komponen yang berinteraksi untuk membentuk sistem secara keseluruhan. Diagram ini memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan penyimpanan data. Diagram 0 juga mengulang entitas dan aliran data yang muncul dalam diagram konteks ketika diagram konteks diperluas menjadi diagram DFT 0. Semua koneksi yang mengalir masuk dan keluar dari proses 0 harus dipertahankan. Di samping terus ada contoh diagram DFT sistem penilaian. Diagram 0 merupakan memperluas dari proses 0. Perhatikan juga bahwa 3 entitas yang sama seperti sistem catatan siswa dan instruktur, dan 6 aliran data yang sama seperti nilai akhir, daftar kelas, pekerjaan yang diserahkan, pekerjaan yang dinilai, parameter penilaian, dan laporan nilai muncul di kedua diagram. Selain itu, diagram 0 memperluas proses 0 untuk mengungkapkan 4 proses internal, 1 penyimpanan data, dan 5 aliran data tambahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian DVD tingkat rendah. Nah, pada dasarnya itu sistemnya ini berurutan. Untuk membuat diagram tingkat rendah, teknik leveling dan batching harus digunakan. Nah, penyamarataan
termasuk proses menggambar serangkaian diagram yang semakin rinci, semakin primitif, fungsional teridentifikasinya. Nah, dalam diagram ini menunjukkan adanya customer, lalu ada free order. Gambar ini itu memberikan contoh pemerataan yang terperinci dari proses fill order. Nah, pada gambar di samping ini, proses diberi nomor untuk notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi, induk, titik desimal, dan nomor urut dalam diagram baru. Induk dari diagram ini dari satu proses, sehingga proses dalam diagram 1 memiliki nomor referensi 1.1, 1.2, 1.3. Jika proses 1.3 atau assembly order diuraikan lebih lanjut, maka proses ini akan muncul dalam diagram 1.3 dan proses dalam diagram 1.3 akan diberi nomor sehingga 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 dan seterusnya. Dalam teknik penomoran ini memudahkan integrasi dan identifikasi semua DVD. Nah, selanjutnya ada bagan diagram yang tidak menunjukkan simbol-simbol yang menghubungkan ke aliran data yang masuk atau keluar dari fill order pada diagram konteks. Nah, dibandingkan dengan gambar yang tadi, memperlihatkan aliran data yang sama seperti gambar bagan sebelumnya, tetapi tidak memperlihatkan entitas pelanggan dan gudang. Analisis ini sering menggunakan teknik untuk menyederhanakan DVD dan mengurangi kekacauan yang tidak perlu. Karena simbol yang hilang muncul pada DVD induk, diagram tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau tujuan aliran data tersebut. Selanjutnya, kamus data. Kamus data atau penyimpanan data merupakan gudang pusat informasi tentang data sistem. Seorang analis menggunakan kamus data untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengatur fakta-fakta tertentu tentang sistem, termasuk isi aliran data, penyimpanan data, entitas, dan proses. Kamus data juga mendefinisikan dan menjelaskan semua elemen data dan kombinasi elemen data yang bermakna. Mendokumentasikan elemen data. Pada mendokumentasikan elemen data ini ada beberapa atribut yang biasanya dicatat dan dijelaskan dalam kamus data. Yang pertama, nama atau label elemen data. Yang kedua, alias atau nama apapun selain nama elemen data standar. Lalu jenis dan panjang. Lalu nilai default. Ini adalah nilai untuk elemen data jika nilai lain tidak dimasukkan untuknya. Lalu nilai yang dapat diterima atau spesifikasi elemen data domain. Lalu sumber spesifikasi untuk titik asal bagi nilai elemen data. Lalu keamanan, pengguna yang bertanggung jawab, dan deskripsi serta komentar. Selanjutnya, mendokumentasikan aliran data. Atribut umum yang digunakan dalam mendokumentasikan aliran data adalah yang pertama, nama atau label aliran data. Yang kedua, keterangan menjelaskan aliran data dan tujuannya. Yang ketiga, nama alternatif alias untuk nama aliran data DFD. Lalu yang keempat, asal, awal atau sumber DFD untuk aliran data. Asal dapat berupa suatu proses penyimpanan data atau suatu entitas. Lalu yang kelima, tujuan. Tujuan ini adalah titik akhir DFD untuk aliran data. Tujuannya bisa berupa suatu proses penyimpanan data dan suatu entitas. Lalu yang keenam, catatan. Setiap aliran data mewakili sekelompok elemen data terkait yang disebut rekaman atau struktur data. Dan yang ketujuh, volume dan frekuensi yang menjelaskan jumlah kejadian yang diharapkan untuk aliran data per satuan waktu. Lalu mendokumentasikan penyimpanan data. Karakteristik khas penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama atau label penyimpanan data seperti yang muncul pada DFD.
Lalu yang kedua, keterangan yang menjelaskan penyimpanan data dan tujuannya. Yang ketiga, nama alternatif alias untuk nama penyimpanan data DFD. Yang keempat, atribut nama DFD standar yang masuk atau keluar dari penyimpanan data. Lalu yang kelima, volume dan frekuensi yang menjelaskan perkiraan jumlah rekaman dalam penyimpanan data dan seberapa sering rekaman tersebut diperbarui. Lalu mendokumentasikan proses yang memiliki karakteristik umum, yaitu yang pertama nama proses atau label. Nama proses ini seperti yang muncul pada DFD. Lalu yang kedua, keterangan. Ketiga, nomor proses atau nomor referensi yang mengidentifikasi proses dan menunjukkan hubungan antara berbagai tingkatan dalam sistem. Dan yang keempat, deskripsi proses. Pada bagian ini mencakup aliran data input dan output. Untuk primitif fungsional, deskripsi proses juga mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Lalu mendokumentasikan entitas. Memiliki karakteristik umum, suatu entitas meliputi hal berikut. Yang pertama, nama entitas seperti yang muncul pada DFD, lalu keterangan, lalu nama alternatif atau alias apapun untuk nama entitas. Yang keempat, aliran data masukan, nama DFD standar untuk aliran data masukan ke entitas. Dan yang kelima, aliran data keluaran, yaitu nama DFD standar untuk aliran data yang meninggalkan entitas. Lalu mendokumentasikan catatan. Ciri-ciri khas suatu rekaman meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, nama rekaman atau struktur data. Nama rekaman seperti yang muncul dalam entry aliran data dan penyimpanan data terkait dalam kamus data. Lalu definisi atau deskripsi, definisi singkat tentang rekaman data tersebut. Lalu yang ketiga, nama alternatif alias apapun untuk nama rekaman. Dan yang keempat, atribut, yaitu daftar semua elemen data atau bidang yang disertakan dalam rekaman. Nama elemen data harus sama persis dengan yang dimasukkan dalam kamus data. Selanjutnya, laporan kamus data. Banyak laporan berharga dapat diperoleh dari kamus data, termasuk pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, daftar semua elemen data yang diurutkan berdasarkan abjad berdasarkan nama. Lalu yang kedua, laporan yang menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan pengguna atau departemen yang bertanggung jawab atas antri, pembaruan, atau penghapusan data. Lalu yang ketiga, laporan semua data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu. Dan yang terakhir, laporan terperinci yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, catatan, aliran data, proses, atau item terpilih lainnya yang disimpan dalam kamus data. Selanjutnya, desain modular. Desain modular didasarkan pada kombinasi 3 struktur logika, kadang-kadang disebut struktur kontrol, yang berfungsi sebagai blok penyusun proses. Setiap struktur logis harus memiliki satu titik masuk dan keluar. Ketiga struktur tersebut urutan, pemilihan, dan iterasi. Persegi panjang mewakili langkah atau proses, bentuk berlian mewakili kondisi atau keputusan, dan logika mengikuti garis-garis dalam arah yang ditunjukkan oleh anak panah. Yang gambarnya persegi panjang 3 ini adalah struktur urutan. Lalu yang gambar kedua, yang pertama itu urutan penyelesaian langkah-langkah secara berurutan satu demi satu atau beberapa langkah mulai merupakan subproses yang berisi struktur logis tambahan. Penyelesaian salah satu dari 2 atau lebih langkah proses berdasarkan hasil pengujian atau kondisi. Dalam contoh gambar 5.25, sistem menguji input, dan jika jamnya lebih dari 40, sistem akan menjalankan proses hitung uang lembur. Yang ketiga, perulangan. Penyelesaian langkah proses yang diulang hingga kondisi tertentu berubah seperti yang ditunjukkan pada gambar gambar ketiga. Contoh literasi adalah proses yang terus mencetak gaji hingga mencapai akhir berkas penggajian. Iterasi juga disebut dengan pengulangan. Lalu selanjutnya adalah bahasa
terstruktur. Bahasa Inggris terstruktur adalah bagian dari bahasa Inggris yang menjelaskan proses logis secara jelas dan akurat. Pada gambar di samping ini memperlihatkan proses verify order yang diilustrasikan sebelumnya. Versi bahasa Inggris terstruktur ini mendokumentasikan logika aktual yang akan dikodekan ke dalam sistem. Bahasa Inggris terstruktur dapat membantu deskripsi proses menjadi mudah dan akurat dipahami oleh pengguna dan pengembang sistem. Bahasa Inggris terstruktur mungkin terlihat familiar bagi mahasiswa pemrograman karena menyuplai kode semu yang digunakan dalam desain program. Meskipun tekniknya serupa, tujuan utama bahasa Inggris terstruktur adalah untuk menggambarkan logika bisnis yang mendasarinya, sementara programmer yang berkecimpung dalam pekodean terutama menggunakan pseudokode sebagai notasi singkat untuk kode sebenarnya. Tabel keputusan. Tabel keputusan adalah struktur logis yang menunjukkan setiap kombinasi kondisi dan hasil. Analis sering menggunakan tabel keputusan untuk menggambarkan suatu proses dan memastikan bahwa mereka telah mempertimbangkan semua situasi yang mungkin. Tabel keputusan dapat dibuat menggunakan alat seperti Microsoft PowerPoint, Word, atau Excel. Contoh tabel yang pertama ini menunjukkan tabel keputusan sederhana yang menunjukkan logika pemrosesan proses verify order untuk membuat tabel. Ikuti 4 langkah yang ditunjukkan. Langkah pertama, tempatkan nama dari proses dalam suatu menuju ke kiri atas. Yang kedua, masukkan kondisi di bawah judul dengan satu syarat jumlah per baris untuk mewakili pelanggan, status, dan ketersediaan produk. Yang ketiga, masukkan semua kemungkinan kombinasi Y atau T untuk kondisinya. Setiap kolom mewakili membenci angka kemungkinan disebut aturan. Yang keempat, beri tanda X di area entry tindakan untuk setiap aturan guna menunjukkan apakah akan menerima atau menolak pesanan. Untuk contoh tabel yang kedua, ini adalah kondisi ketika telah ditambahkan ke proses bisnis verify order agar pesanan dapat diterima, produk harus tersedia dan pelanggan harus memiliki status kredit yang dapat diterima. Namun, manajer kredit sekarang memiliki kewenangan untuk mengabaikan persyaratan status kredit. Proses verifikasi pesanan dengan pengabaian kredit atau dengan aturan yang ditandai untuk kombinasi. Yang pertama, karena produk tidak ada stok yang lain, kondisi tidak urusan. Yang kedua, karena kondisi lainnya terpenuhi, pengabaian tidak urusan. Lalu tabel kedua, proses verifikasi pesanan dengan pengabaian kredit atau setelah kombinasi aturan dan penyederhanaan. Pada tabel keputusan pertama, tanda hubung telah ditambahkan untuk menunjukkan bahwa suatu kondisi tidak relevan. Pada versi kedua tabel keputusan, aturan telah digabungkan mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan di bawah ini. Perhatikan pada tabel tersebut, aturan-aturan mendominasikan logika dan akan diubah menjadi kode program saat sistem dikembangkan. Tabel keputusan sering kali merupakan cara terbaik untuk menggambarkan serangkaian kondisi yang kompleks. Banyak analis menggunakan tabel keputusan karena mudah dibuat dan dipahami, dan programmer merasa mudah untuk bekerja dari tabel keputusan saat mengembangkan kode.